Teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Lanjut nih Pak. Baik, Dok. Gimana teman-teman, sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Aduh, hostnya siapa? Baik, teman-teman, apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. 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 Ya, baik teman-teman, hari ini kita kuliah berdasarkan APS yang ada. Kita akan kuliah dengan judul Time Value of Money ya. Nanti di sini saya akan sedikit bercerita tentang time value of money dan teman-teman bisa bercerita, nanti kita Bapak bisa bertanya langsung gitu ya. Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat karena kita sudah memasuki hari ke-23 untuk bulan Ramadan ini. Semoga kita juga bisa menyelesaikan bulan puasa ini dengan baik gitu kira-kira ya. Teman-teman, hari ini kita perkuliahan kedua. Saya akan kita mulai ya, boleh ya teman-teman ya? Siap. Ya. Boleh, Dok. Boleh, Dok. Ya, jadi kita berbicara tentang time value of money ya. Time value of money itu adalah nilai waktu daripada uang gitu ya. Kira-kira uang itu kan bisa berhari ini bisa bermakna lebih banyak ketimbang yang hari yang akan datang. Maka konsep ini memang dijelaskan ya di dalam time value of money. Time value of money ini saya sedikit mengutip pendapat dari Deraj Falja. Dia mengatakan bahwa time value of money is a fundamental financial concept katanya. Ya, stating that the current value of money is higher than its future value given its potential to earn in the years to come. Itu katanya Devandi Validia CVA FRM. Sedangkan Farah Reginda mengatakan bahwa time value of money atau TVM itu disebut juga dengan nilai waktu uang adalah sebuah konsep bahwa nilai uang di masa kini akan lebih berharga dibanding di masa depan dengan nominal yang sama. Nah, itulah kira-kira penjelasan daripada time value of money. Mungkin teman-teman bisa menganalisa, menjabarkan bahwa kalau kita flashback ke belakang, 10 tahun yang lalu kita dengan uang 1 juta bisa membeli Honda Bebek gitu ya, katakanlah zaman dulu disebutnya dengan Honda Bebek. Kemudian sampai sekarang kalau misalkan duit segitu, duit 1 juta 10 tahun, 15 tahun yang lalu paling sekarang hanya bisa dijadikan awal DP daripada pembelian motor itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan 15 tahun kemudian? 15 tahun kemudian mungkin berarti bahwa DP yang 1 juta itu paling kita hanya bisa berikan helmnya lah kira-kira begitu. Jadi itu bisa digambarkan bahwa nilai uang sejumlah 1 juta saat ini itu jauh lebih berharga dibanding dengan nilai yang sama pada saat yang akan datang. Itulah prinsipnya daripada time value of money. Kemudian time value of money ini juga mempunyai manfaat ya. Manfaat time value of money adalah pertama saya katakan bagi pribadi-pribadi atau teman-teman yang ingin menabung itu dapat merencanakan dengan baik dengan menggunakan konsep TVM ini. Ya. Jadi teman-teman pada saat menabung itu bisa memahami kira-kira kalau nabung sekarang 5 tahun ke depan jumlah uang saya akan berapa? 10 tahun kemudian akan dapat berapa? Ya. Itu kalau misalkan kita bertanya manfaat TVM bagi pribadi. Kemudian bagi perusahaan ini gas sekali. Kenapa? Karena dia bisa hitung dan perusahaan kemudian juga perusahaan bisa mengembangkan produk serta inovasi-inovasinya seperti apa. Itu ya. Jadi bisa diprediksi
perusahaan juga bisa merencanakan, mengorganisasikan, kemudian juga mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan keuangan-keuangan di perusahaan tersebut. Nah, terakhir kegunaan dari TVM ini adalah untuk investasi seperti apa? Untuk para investor, dengan adanya konsep TVM ini, dia bisa melakukan sifat yang sifatnya prudensial atau hati-hati. Karena untuk melakukan investasi itu kan dia harus menghitung berapa banyak keuntungannya, berapa resiko-risiko yang mungkin bisa terkena kepada usaha tersebut dan berapa kira-kira nilai inflasinya. Kira-kira begitu ya. Nah, dari sini saya ingin flashback ke belakang ya, seperti yang saya pernah bercerita mungkin di teman-teman dulu. Kalau zaman dulu konsepnya itu disebut dengan konsep investasi, ya. Kalau dulu ada lagunya Titiek Puspa tuh yang lagu tang ting tung yuk kita hitung, bang bing bung yuk kita ke bank, tang ting tung yuk jangan dihitung, tahu-tahu uang kita dapat untung. Nah, itu adalah konsep 10-15 tahun yang lalu ketika teman-teman belajar menabung. Nah, konsep itu sekarang sudah tidak pas lagi ya, karena sekarang menggunakan istilah investasi. Ya, karena menabung itu kenapa sudah tidak pas lagi? Karena menabung itu hasilnya yieldnya juga tidak banyak ya, satu. Kedua juga kalau kita taruh di bank itu terkena biaya administrasi yang luar biasa. Jadi nilai uang kita juga nggak begitu banyak. Ya, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ibu Eneng? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Bu Munawaroh. Sebelumnya terima kasih Pak atas materinya. Mohon izin bertanya terkait contoh dan konsep nilai dari time value of money itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, konsep time value of money ini tadi kan sebenarnya saya sudah jelaskan, itu sangat bermanfaat bagi pribadi-pribadi, bagi perusahaan, dan juga bagi investasi. Intinya, konsep time value of money bahwa nilai uang yang kita pegang masa kini itu akan jauh lebih bermakna dengan nominal yang sama ketika kita menggunakannya di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Ya, dan ini pasti dipunyai oleh perusahaan-perusahaan keuangan ya, apakah yang terlibat dalam lembaga-lembaga keuangan yang terlibat dengan saham, dengan obligasi, pasti mereka menggunakan konsep ini. Saya kira dari saya itu Pak. Ibu Munawaroh, apakah dapat? Apakah penghitungan obligasi yang ada di, katakanlah yang ada di Bursa Efek Indonesia itu juga mempertimbangkan inflasi? Iya, betul. Di dalam penghitungannya, iya. Seperti yang kita ketahui bahwa obligasi itu memberikan kupon ya, kupon kepada pemegangnya. Pada saat emiten obligasi tersebut memberikan kupon, emiten tersebut sudah mempertimbangkan angka inflasi dan juga angka risiko-risiko yang bisa muncul yang supaya tidak merugikan investor. Ya, kenapa emiten obligasi tersebut berkepentingan menghitung inflasi? Karena dia harus yakinkan bahwa obligasinya ketika tercatat di Bursa Efek itu harus terjual. Ya, sehingga dia harus mempertimbangkan nilai inflasi dan risiko yang ada di dalamnya. Ya, katakanlah suku bunga deposito sekarang sekitar 3-4%. Nah, ini harus dipertimbangkan kira-kira inflasinya kena berapa gitu. Nah, rata-rata sekarang perusahaan emiten obligasi itu mengasih di 6% sampai 7%, berarti di atas nilai suku bunga deposito. Nah, di atas nilai suku bunga deposito ini maksudnya adalah untuk menjaga inflasi yang tidak terlalu besar dan juga risiko yang akan ditanggung oleh investor. Gitu. Jadi pertanyaan Pak Dika bahwa itu sudah tercantum dalam pemberian kupon. Inflasi itu sudah dipertimbangkan dalam pemberian kupon oleh si emiten tersebut, emiten obligasi tersebut. Apakah cukup, Pak Dika? Dok, tanya Dok. Cukup Pak. Cukup ya.
Oh iya, boleh, boleh. Sebelum bertanya, saya lanjutkan dulu konsep TVM di sini ya. Boleh ya, Pak Adi? Nanti ya, baru setelah itu baru kita lanjutkan. Siap, Dok. Pada intinya terdapat dua konsep nilai uang yang berdasarkan perubahan waktu. Ya, TVM dipakai ketika kita menghitung present value dan future value. Ya, present value itu artinya uang yang kita miliki saat ini sebenarnya berpotensi untuk mempunyai nilai lebih atau jumlah pendapatan bisa lebih besar jika kita perhitungkan di masa yang akan datang. Ya, kalau uangnya bapak-bapak ditaruh di bank sekarang dengan nilai 100 juta, nah kita bisa predik kira-kira di 5-10 tahun ke depan uang kita berapa. Gitu ya. Nah, itu adalah penjelasan daripada bagaimana potensi uang kita hari ini bisa berkembang untuk yang akan datang. Ya, sebaliknya kita juga bisa ngelihat berapa banyak uang kita hari ini kalau misalkan kita menabung dengan angka tertentu di sebuah bank. Ya. Nah, itu yang disebut dengan present value dan juga future value adalah kebalikannya. Baik, lanjutnya Bu Munawaroh. Boleh tanya, Dok? Ya, silakan Pak Parlin Siringo. Ya. Ekonomi syariah itu tidak lebih menekankan kepada bagaimana terjadinya perjanjian antara si investor dengan banknya, katakanlah gitu ya. Jadi yang menjadi kata kuncinya adalah akadnya atau perjanjiannya ya. Di ekonomi syariah yang murni itu mereka memang tidak memperhitungkan seperti bunga gitu ya, karena mereka menganggap itu riba, walaupun ada perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lain yang mengatakan bahwa apakah riba itu boleh gitu ya. Ada yang mengatakan itu tidak boleh, tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan riba itu boleh-boleh saja asal sepanjang itu digunakan untuk usaha operasional perbankan gitu. Jadi intinya kalau di ekonomi syariah sebenarnya dia lebih ada ruang untuk bernegosiasi ketika misalkan investor tersebut butuh dana daripada untuk pengembangan perusahaannya kepada bank tersebut, ada ruang untuk negosiasi daripada berapa kira-kira suku bunganya. Nah, mereka itu bilang ada yang konsepnya ijaroh ya, ada mungkin teman-teman pernah dengar ya, musakaroh, mudorabah, itu ada istilah-istilahnya itu. Ada perjanjian-perjanjiannya. Dan kebetulan dan itu saya kira bisa menjelaskan pertanyaan kepada Pak Parlin Siringo bahwa perbedaannya itu memang sangat jelas ya. Kalau memang ini konsep barat, yang ada di kita juga konsep barat ya. Bank konvensional yang ada di kita juga konsepnya konsep barat. Ya, semua ditentukan oleh banknya. Investornya nggak bisa apa-apa. Kalau suku bunganya 8% ya 8%. Kalau kamu mau naruh uangnya di sini ya silakan. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di bank syariah itu ada kemungkinan ruang untuk negosiasi yang seperti saya katakan tadi karena adanya akad itu. Akad itu ya kita duduk bareng dengan marketingnya bank syariah itu untuk mendiskusikan kira-kira bagi hasilnya ini seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa didiskusikan. Saya kira itu Pak Parlin. Terima kasih, Dok. Bisa melihat. Iya. Ya, terima kasih. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan Pak Alfi Gufron. Iya, Dok, ini cara kerja ekonomi syariah dengan konvensional itu cara kerjanya gimana, Dok? Iya, kalau ekonomi syariah itu kan produk-produknya kan disepakati bersama oleh para ulama kita dan nanti ada fatwanya, fatwa dari MUI apakah suatu produk itu dianggap layak untuk diterbitkan ke masyarakat, gitu kan? Nah, itulah yang membedakan antara produk yang ada di bank syariah dan produk yang ada di bank konvensional. Kalau di bank konvensional nggak perlu fatwa MUI karena mereka asal kesepakatan bersama dan diketahui oleh OJK atau BI, mereka bisa mengeluarkan satu produk. Ya, nah ini satu perbedaan juga kalau di bank syariah itu memang agak lama produknya karena harus dapat fatwa MUI itu gitu ya. Walaupun sebenarnya produk-produk antara bank konvensional dan bank syariah itu tidak terlalu jauh berbeda. Ya, sebenarnya sama. Di sana ada tabungan, di sana ada deposito juga. Bahkan sekarang ekonomi syariah itu ada pasar modalnya. Ya.
Mudah-mudahan itu menjawab Pak Alfi. Baik, terima kasih Pak Dokter. Baik ya. Baik, terakhir ini kita masukin rumus di slide ini, ada rumus TFM ya. Jadi kalau kita kalian teman-teman kan sudah di S2 nih, sudah di Magister Management, sehingga analisa dan logikanya sepertinya tidak harus terpaut oleh rumus-rumus ini gitu ya. Dengan logika kita bisa memprediksi apakah ke depan investasi kita itu bisa berkembang dengan baik. Nah, teori-teori ini digunakan pada saat waktu kita S1 dulu, kita menghitung nih seperti gini rumus TVM-nya. Dan rumus TVM ini memang juga tergantung oleh faktor internal dan eksternalnya. Itu ya Pak ya. Karena memang kalau rumusnya memang demikian, tapi kalau faktor eksternalnya juga mengganggu, maka bisa angka perhitungannya tidak selalu sama. Ya, saya sedikit flashback ke belakang bahwa kondisi ekonomi makro sekarang memang jauh berbeda ya. Sekarang banyak sekali hambatannya. Kenapa ekonomi tidak tumbuh? Kenapa ekonomi jadi defisit? Dan itu tidak terjadi saja di Indonesia, tapi hampir terjadi di semua. Kira-kira perkembangan ekonomi dunia ini mempengaruhi pada ekonomi nasional gitu. Mungkin sedikit saya menjelaskan ada 3 faktor yang membuat ekonomi dunia ini stagnan atau ekonomi global ini stagnan. Pertama kemarin adalah adanya pengaruh dari masa pandemi ya. Pandemi itu tidak saja menghancurkan sendi-sendi perekonomian, tapi juga hal-hal yang kecil pun bisa berpengaruh karena semua roda perekonomian tidak bergerak. Ya, semua pada mati oleh karena pandemi itu. Praktis orang juga nggak bisa keluar, bagaimana mau usaha gitu ya. Itu yang saya katakan terjadi tidak saja di Indonesia tapi hampir di seluruh dunia. Boleh tanya Pak? Ya silakan. Gini Pak, kalau melihat dari time value of money ini, bagi seorang pengambil keputusan perusahaan saat akan menempatkan dana investasinya, kira-kira batasan-batasan apa yang harus dipersiapkan? Artinya seorang manajer investasi rule-nya gitu loh, intinya apa saja yang harus dipersiapkan batasan-batasan, karena kan kita melihat mata uang, contoh mata uang saat ini nilainya tidak akan sama dengan 2 bulan atau 3 bulan atau bisa 1 tahun atau 5 tahun ke depan seperti itu. Sedangkan seorang manajer investasi kan harus bisa memiliki batasan yang tidak merugikan perusahaannya seperti itu. Kira-kira apa aja gitu langkah-langkahnya? Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Pak Husni ya. Tadi saya sedikit menjelaskan bahwa katakanlah kalau sebuah perusahaan itu harus mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal ya. Memang kata kuncinya adalah bagaimana perusahaan itu membuat seefisien mungkin ya. Mana skala prioritas yang butuh diperhatikan agar nilai daripada perusahaan tersebut bisa berkembang ya. Skala prioritas ini sangat penting karena kita mau dahulukan yang mana. Kalau bisnis kita ternyata menguntungkan yang sifatnya di level-level usaha kecil misalkan, ya kita sampai di usaha kecil itu saja, jangan naik sampai ke usaha menengah. Karena kenapa? Kalau kita naik di usaha menengah tersebut kan pasti ada resikonya. Ya, kita pahami bersama ketika kita melakukan bisnis yang kita harus pikirkan bukan cuma saja keuntungan, tapi apa resiko di balik kita berbisnis tersebut. Nah, ini seringkali tidak dipahami oleh pengusaha-pengusaha kita, ya. Mereka lebih senang mikirin, wah nih kalau saya melakukan ini, kita nih untungnya sekian nih. 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan bermiliar-miliar. Tapi jarang sekali pengusaha kita mikir, seandainya itu kejadian, apakah faktor eksternal itu mempengaruhi bisnisnya, itu akan mempengaruhi juga. Jadi kata kuncinya efisiensi dan skala prioritas itu menjadi kata kunci utama. Oke, terima kasih Pak. Baik, Pak, teman-teman, saya kira kuliah kita menarik hari ini. Namun demikian karena saya anggap waktunya juga sudah cukup, mungkin nanti kita lanjut lagi, ya, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan kuliah singkat ini bermanfaat. Mohon maaf jika kalau ada kesalahan-kesalahan dari saya.
Akhirul kalam saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Makasih, Dok. Rep aja ya. Boleh stay di sini aja dulu. Nanti karena jam 1 kan kita sudah ada mata kuliah SIM ya, Sistem Informasi Manajemen. Nanti untuk mata kuliah itu dosennya di minggu kali ini tidak Dr. Fajar, tapi Pak Lukman ya. Jadi nanti yang akan mengisi insya Allah. Terima kasih Dr. Jonet atas free explanation-nya. Ini boleh loop dulu, Bu Munawaroh. Boleh living dulu, boleh stay juga boleh, karena jam 1 kita sudah mulai lagi ya. Iya. Jadi boleh yang mau Masih di link ini ya? Google belum ya?